Oke, kita mulai, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini Halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama. dia Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke, Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Lagi ya kita melihat lah kurikulumnya gimana, guru-gurunya hangat atau tidak, kooperatif tidak sama sama orang tua gitu, terbuka atau tidak, kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih orang tua tuh kan kadang itu perfeksionis, ya adalah ya naluri untuk menjadikan anaknya yang terbaik gitu. Maunya yang agamis gitu, anaknya soleh, tapi juga mau yang toleransi, mau yang nanti kuliahnya di tempat bagus gitu. Jadi misalkan aku mau nyekolahin setengah sekolah Islam sama sekolah lagi setengah sekolah negeri gitu. Itu bisa nggak Kak? Akan terjadi jet lag nggak ya? Kayak bingung Hmm, gitu. menurutku enggak sih Kak, gitu. Jadi misalnya dari TK sampai SD gitu ya, dia atau biasanya sampai SMP gitu ya, kadang-kadang kan SMA-nya baru negeri gitu. Nah itu nggak apa-apa, balik lagi kan sekolah itu kan sebenarnya hanya mitra ya. Balik lagi madrasah anak itu ya kayak kita Iya, sebenarnya betul, ya kan betul. gitu. Setuju ya, Jadi jangan lupa. Mm-mm. jadi menurutku nggak apa-apa kalau misalnya Kari atau ibu-ibu di sini punya eh, nilai kayak gitu ya bisa-bisa aja. Yang penting di rumah itu kita juga melakukan atau menjalankan nilai-nilai tadi gitu. Jadi Hmm. koheren nih sesuai selaras dengan uh, si anak ini juga gitu anak kita. Gitu. Nah, sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk mengajarkan anak ini? Misalkan aku mau sekolahnya dia tuh sekolah Islam dulu gitu. Atau aku mau sekolah yang negeri dulu, baru nanti SMP atau SMA dipondokin gitu di pesantren ini. Itu kalau mau menanamkan nilai agama lebih bagus yang gimana nih Kak? Yang mana gitu? Kalau lagi-lagi ya sebenarnya nilai agama itu kan ya secara umum pasti sama ya pedoman kita katakanlah Al-Quran kalau yang Islam gitu ya, kalau yang non Muslim ya pasti kitab suci lainnya gitu. Tapi balik lagi nih, kalau aku pasti keluargaku ada bedanya nih kan sama keluarga Kari pasti kayak Mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya aku gitu, oh nanemin nilai-nilai itu harus sejak dini biar karena kan sebetulnya kalau dari teori ya Kari ya, kalau kita mau lagi-lagi itu tadi nilai prioritas kita apa, itu lebih baik dari dini biar nanti ketika dia remaja itu tinggal apa ya kasarnya tuh nilai-nilai itu udah mengakar gitu, udah ibaratnya buah
Jadi kita udah nggak nanam lagi dari awal gitu. Oke. Jadi udah dari kecil kayak gimana, makanya tadi aku bilang, sebenarnya prioritas kita apa, kalau memang agama itu misalnya nomor satu, ya sebaiknya dari kecil gitu. Atau misalnya nilai yang lain apa gitu ya, nilai kemandirian atau nilai apa, itu dari kecil itu udah ditekenin gitu, biar nanti kan soalnya berjalan yang tadi aku bilang bisa karena terbiasa kan gitu. Jadi dia bisa menanamkan atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai itu karena ya dia dari kecil tuh udah terpapar hal tersebut. Oke. Oh. Berarti fondasinya udah kuat gitu ya Kak ya. Jadi meskipun nanti ada godaan-godaan setan itu dia udah kuat gitu ya Kak. Iya gitu, tapi ya balik lagi nih menurutku gitu ya, ini kan Iya, oke sebetulnya oke. ada ilmiahnya ya gitu, Mm-mm, tapi mm-mm. ilmiahnya tuh lebih pada ya dikembalikan lagi ke orang tua sebetulnya nilai yang terpentingnya apa gitu. Oke. Kak, kalau kita mengikuti tren kekinian, anak-anak kekinian tuh suka banget bilang, aku tuh introvert gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan gak sih sekolah yang cocok untuk anak introvert sama anak ekstrovert gitu? Ya Allah, jadi sebenarnya introvert ekstrovert itu anak apa ya, anak kecil itu kan berkembang ya kepribadiannya. Jadi biasanya kepribadian itu cenderung menetap itu saat kita dewasa gitu. Dan introvert, ekstrovert itu juga seiring dengan berkembangnya kita juga sebagai manusia. Karena kita itu kan disusun oleh lingkungan juga. Lingkungan itu mempengaruhi sifat kita juga. Jadi ya mungkin dulu cenderung introvert, tapi sekarang terlihat seperti ekstrovert bisa juga Hmm. gitu. Karena mungkin dia di lingkungan balik lagi. Kita itu kan sebenarnya sampai setua ini pun juga ada stimulasinya kan kita di kantor gitu kan juga itu stimulasi kan gitu agar kita lebih sering ngomong misalnya. Jadi kesannya kayaknya kita ekstrovert gitu. Jadi balik kayak ke tadi, ada nggak sih gitu ya sekolah khusus buat anak introvert sama Nggak khusus extrovert? sih Kak. Jadi kalau anaknya itu pemalu, pendiam itu, Pemalu kali ya? Oke. itu mesti gimana gitu di mana? Sebenarnya kalau menurutku kalau pemalu gitu ya, itu eh, kita bisa em, apa ya, mengikuti dia ke sekolah yang mungkin satu kelas hanya sedikit gitu, hanya sekitar Hmm. 10 anak gitu. Hmm. Kalau ya maksimal 15 anak, itu udah paling soalnya kayaknya sekarang TK-TK sekarang nggak ada ya yang sampai satu kelas 30 anak, kayaknya kan nggak ada ya, gitu ya. Jadi si anak ini kalau misalnya anak kita pemalu gitu ya case-nya, satu kelas itu ada berapa anak, jangan terlalu banyak. Karena biasanya anak pemalu itu dia kaget kan kalau terlalu banyak, belum lagi gurunya pasti kan kebagi-bagi perhatiannya gitu. Kalau misalnya anak pemalu itu kan dia harus dekat dulu sama gurunya, ya kan ada proses bondingnya segala macam biar dia nyaman sama lingkungan gitu. Jadi yang pertama sih ya itu ke kelasnya ada berapa anak. Terus yang kedua gurunya seperti apa tuh misalnya. Kita lihat gitu. Sebenarnya sih lagi-lagi sensitivitas kita terhadap pengamatan kita ke sekolah itu sebenarnya gitu. Terus misalnya apakah eh, kegiatannya mudah ditebak atau gimana. Biasa pemalu itu kan karena dia tuh anaknya gampang cemas mungkin ya, gampang khawatir kalau nggak deket ibu bapaknya. Jadi dia itu butuh sesuatu yang pasti di sekolah itu. Kayak misalnya kegiatannya tuh bakal Senin sampai Jumat ya kayak gitu aja di kelas. Paling keluar main kalau jam istirahat, terus nanti masuk lagi ke kelas. Namun kalau misalnya anak pemalu dimasukin sekolah misalnya sekolah alam gitu. Kan banyak tuh sekolah alam kan dia belajar bisa di hari ini bisa di area yang terbuka yang mana, terus nanti area yang terbuka berikutnya yang mana itu kan luas biasanya ya sekolah alam. Ya mungkin kalau anak pemalu dia makin gak mau sekolah kayak Oh, gitu. nggak cocok ya Kak ya kalau Misalnya nih misalnya doang ya gitu karena setiap harinya selalu ada perbedaan gitu ada hal yang bikin beda nih dia jadi lu besok gimana lagi ya besok gimana lagi ya jadi nggak mau sekolah karena lebih khawatir karena nggak ada ibu bapaknya. Oh, gitu. Singkatnya gitu sebenarnya banyak sih namanya juga karakter anak kan nggak cuma pemalu doang ya sebenarnya masih banyak banget tergantung bagaimana karakter anak dan yaitu tadi
pengamatan kita terhadap sekolah itu sih. Gitu. Oke deh, Kak. Nah, tapi ini kan anak pemalu ini kan ada kemungkinan kan kata Kakak tuh takut ditinggalkan orang tuanya. Nah, aku nih kayak aku juga akan menyekolahkan anak lah nanti dalam waktu dekat gitu. Kalau misalkan nanti nih anak nggak mau ditinggal pas pertama kali sekolah tuh gimana ya, Kak ya? Gimana ada tipsnya nggak? Ataukah dibiarin nangis aja atau Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.